pajaknya. Kau membasahi gumpalan tanahnya, dan dengan dirus hujan kau pun mengeburkan tanahnya. Kau berkati semua tubuhnya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun kebaikan, jago Tuhan mengeluarkan lemah. Tanah gurun pun menitik, bukit bersorak-sorai, padang rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Ajar
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun saudara berada, Shalom dan selamat bergabung dalam kebaktian online Minggu 13 September 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Dalam perjalanan hidup di dunia, manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Oleh karenanya, kita membutuhkan pengampunan untuk memulihkan relasi kita, baik dengan Allah Sang Pencipta maupun dengan sesama. Dan sebagai orang yang telah menerima anugerah pengampunan, kita juga harus mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Mengampuni mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita, sekaligus menjadikan kita terbebas dari beban masa lalu untuk melangkah menuju masa depan kita. Dia mendendam kepada kita. Tadi
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakui dosa-dosa kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan, dan kita mengakui segala pelanggaran kita secara pribadi. Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur atas kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah semata. Bapa, Engkau adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami, meskipun kami telah berdosa dan cemar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa terus membelenggu kami dan menjauhkan kami dari-Mu. Engkau juga senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat dan kembali ke jalan-Mu. Kami seringkali melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak-Mu, melukai sesama, bahkan orang yang kami kasihi, baik teman, saudara, suami, istri, orang tua, anak-anak kami. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan perintah-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami. Jadikanlah hidup kami baru. Dalam Kristus penebus dan penolong sejati, kami naikkan doa ini. Amin. Ya Yesus, nebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Penyembah berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya bermau tetap padamu. Dosaku membuat hatiku perih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sepenuh hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta saudara. Damai Kristus bagimu juga. Walau dosamu merah akan putih dan
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian yang dilakukan secara virtual yang akan dibawakan oleh Komisi Wanita dan Paduan Suara Yehuda. Sang
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Komisi Wanita dan Yehuda. Kiranya puji-pujian yang disampaikan secara virtual itu bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami percaya Tuhan, jika Engkau masih mendapati iman di dalam hati kami, itu adalah bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami dan keluarga. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan bagi mata batin kami, agar kami dapat semakin menjadi seturut firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Injil Yesus Kristus. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku sebab ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Kemudian ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Hari ini perenungan firman Tuhan bertemakan pengampunan memulihkan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam doa Bapa kami, kita juga setiap minggu melantunkan, menyanyikan doa Bapa kami di bagian yang di tengah.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini menggunakan kata sambung dan. Kalau menggunakan kata sambung dan, itu berarti dua kalimat digabungkan tetapi kalimat itu setara. Baru menggunakan kata sambung dan. Di depan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam doa Bapa kami, Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan itu meliputi diampuni dan mengampuni. Pengampunan itu disejajarkan dengan kebutuhan fisik manusia. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata kepada kita, ada satu maksud yang tersirat, bahwa pengampunan merupakan kebutuhan jiwa bagi manusia. Bukan saja manusia membutuhkan kebutuhan fisik, yaitu makanan, rejeki, kehidupan yang harus dipenuhi hari lepas hari. Tetapi juga manusia membutuhkan kebutuhan jiwa yang harus dipuaskan. Jika kebutuhan jiwa itu tidak dipuaskan, maka manusia akan menjadi tidak berbahagia dan hidupnya tidak lengkap. Kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa. Dan Tuhan menyiratkan kepada kita bahwa pengampunan itu merupakan kebutuhan jiwa bagi manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam suatu kesempatan lain, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali saya memaafkan orang? Sampai berapa kali saya memaafkan orang? Apakah sampai 7 kali? Mengapa Petrus menanyakan apakah sampai 7 kali? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sudah menjadi suatu tradisi ya, orang-orang timur begitu ya, bahwa kesalahan itu dimaafkan 3 kali saja. Di dalam kitab Amos juga memberitahukan bahwa kesalahan 3 kali diampuni, keempat kali tidak perlu lagi dimaafkan. Nah, ini menjadi sebuah tradisi manusia yang terus turun-temurun. Kesalahan itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah berbicara kepada anak-anak waktu anak-anak masih kecil, atau saudara-saudari, ingat waktu masih kecil, kalau orang tua marah, ngancamnya bagaimana? Diancam lagi ya. Awas ya, papa hitung sampai 3. Kalau hitungan ketiga tidak mandi, papa cubit kamu, begitu ya. 1, 2, 3, gitu ya. Kenapa nggak bilang papa hitung sampai 100 ya, gitu ya. Kenapa harus 3 kali? Itu sudah spontan karena merupakan sebuah kebiasaan. Bahkan ada satu peribahasa yang mengatakan bahwa keledai itu jatuh di lubang yang sama itu 3 kali. Tidak mungkin sampai 4 kali. Jadi kalau manusia melakukan kesalahan yang sama 3 kali berturut-turut, itu berarti manusianya lebih dari keledai. Lebih titik-titik dari keledai. Isi sendiri ya, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Ini merupakan sebuah pemahaman. Dan Petrus sebagai orang timur, dia sadar, dia tahu 3 kali. Tetapi Tuhan pernah berkata di dalam kesempatan yang lain, di dalam Injil Lukas, Tuhan pernah berbicara, Lukas pasalnya yang ke-17, bahwa kalau ada seseorang dalam 1 hari, itu melakukan kesalahan kepadamu sebanyak 7 kali berturut-turut, dan 7 kali juga dia minta maaf, Tuhan Yesus bilang apa? Maafkan. Nah, itu tertanam tuh di dalam benaknya Petrus. Petrus berpikir, oh berarti 7 kali. Itu sebabnya dia bertanya, sampai berapa kali saya memaafkan guru? Apakah 7 kali? Sebenarnya Petrus ini salah faham ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam 1 hari, kalau ada orang melakukan kesalahan yang sama kepada kamu, dan 7 kali juga dia minta maaf, maafkan. Itu baru 1 hari begitu ya. Tetapi Petrus pikir, oh berarti memaafkan kesalahan yang sama dengan orang yang sama cukup 7 kali.
Tetapi Tuhan Yesus katakan tidak. Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Kalinya 2 kali. Artinya apa? Artinya 70 kali 7, kan sehari 7. 70 kali 7 kali-kali. Berulang-ulang. Nah, ini diperjelas oleh Tuhan Yesus mengenai pengampunan, diampuni dan mengampuni, dimaafkan dan memaafkan, itu di dalam sebuah ilustrasi yang tadi kita baca. Ada beberapa poin yang bisa kita mengerti yang Tuhan inginkan untuk kita memahami tentang pengampunan menurut Alkitab. Poin yang pertama yaitu tentang si raja atau si tuan. Ketika dia memeriksa pembukuan, akhirnya didapatilah ada seorang hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita hitung-hitungan ya, 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Lalu dikatakan bahwa si hambanya itu berhutang 10.000 talenta. 1 dinar bagi seorang hamba, seorang buruh, itu merupakan upah minimal. Mungkin saja hambanya itu dapat 2 dinar, dapat 3 dinar, tapi tidak mungkin lebih jauh dari itu. Karena upah minimal itu 1 dinar. Mungkin 1,5, 2 begitu ya. Hanya kurang lebih 1 dinar. Kalau misalnya sebulan, baru 30 dinar. 30 dinar itu nggak makan loh. 30 dinar. Kalau 1 tahun berarti baru 360 dinar. Kalau 6.000 dinar saja itu harus membayar sekitar 3 tahun lebih. Itu baru 1 talenta loh Bapak Ibu. Baru 1 talenta, 3 tahun lebih. Tetapi dia berhutang 10.000 talenta. Artinya apa? Dia harus membayar sekitar 150.000 tahun. Baru hutangnya lunas. Kurang lebih. Karena kalau dihitung itu 166,666 sekian. Tahun. 150.000 tahun lebih baru hutangnya lunas. Ini hiperbol banget ya. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Kok bisa hutang sampai keterlaluan seperti itu? Sangat-sangat tidak masuk akal. Tetapi oleh tuannya diampuni. Ini artinya apa? Artinya adalah hutang yang tidak masuk akal tetapi tetap direlakan oleh tuannya. Uang hutang yang tidak masuk akal tetap dilepaskan, dimaafkan, dan tidak dihitung-hitung. Tuhan mau berbicara apa? Tuhan mau berbicara bahwa mengampuni itu tidak terhingga. Mengampuni itu nggak perlu dihitung-hitung. Ayo suami istri kalau marahan mulai hitung-hitung kesalahan ya. Ini kamu sudah ketiga kalinya loh kamu melakukan ini. Wah rupanya kehitung gitu ya. Padahal Alkitab katakan apa? Tidak terhingga, tidak dihitung-hitung. Lunas. Dilepaskan, direlakan begitu saja. Mengapa Tuhan memberikan perumpamaan hiperbol? Dibesar-besarkan. 10.000 talenta seorang budak, seorang hamba, seorang buruh. Tidak mungkin seharusnya bisa ngutang sampai begitu banyak. Tetapi Tuhan ingin menggambarkan, inilah pengampunan. Bahwa mengampuni adalah sesuatu yang tidak terbatas. Bahwa mengampuni adalah sesuatu yang tidak perlu dihitung-hitung. Ada di sini yang mulai menghitung. Dari saya mulai sadar saya memaafkan orang lain sampai hari ini berapa kali ya saya maafin orang. Ada yang sudah kehitung-hitung atau bikin buku diari. Hari ini sudah diari yang ke 1432 saya memaafkan orang gitu ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Alkitab memberikan kepada kita bahwa mengampuni itu adalah sebuah kebutuhan jiwa. Bukan hanya diampuni.
Pengampunan meliputi diampuni dan mengampuni. Ketika kita mengampuni seseorang, itu adalah sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak perlu dihitung-hitung, tidak perlu diberikan satu perhitungan, oh saya sudah mengampuni sekian-sekian. Karena mengampuni, memaafkan orang lain tidak terhingga. Kapanpun seseorang minta maaf kepada kita, kita harus dengan hati yang lebar, kita membukakan pintu maaf bagi mereka. Hal berikutnya, poin yang kedua. Mari kita melihat poin yang kedua. Alkitabnya jangan ditutup ya Bapak Ibu. Poin yang kedua, mari kita lihat hutang teman hamba itu. Berapa hutangnya? 100 dinar. 100 dinar. Kalau misalnya taruh dia tidak makan, 1 tahun dia bisa kumpul berapa dinar? 360 dinar. Hutang 100 dinar. Kurang lebih belum sampai setahun, mungkin kalau dia irit-irit itu sudah lunas. Logikanya begitu ya Bapak Ibu. Hutang 100 dinar bagi seorang buruh itu tidak sampai setahun sudah lunas terbayar logikanya. Tapi herannya, mengapa si hamba yang sudah dibebaskan hutangnya yang begitu tak terhingga, dia marah sekali karena ditunda pembayaran cicilannya. Dia marah sekali. Jadi dengan kata lain, apa yang tersirat di sini? Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa mengampuni ini bukan soal logika, tetapi mengampuni itu adalah soal hati. Engkau boleh S3, S2, engkau boleh sarjana, tetapi orang yang pandai belum tentu mempunyai hati yang dalam untuk dia bisa mengampuni. Mungkin kau bisa berkata, oh dia orang kampung, oh dia orang yang biasa hidup di pasar. Tetapi belum tentu dia tidak memiliki hati seluas samudera. Karena mengampuni ini bukan masuk di dalam ranah logika. Mengampuni itu masuk di dalam sikap hati. Bagaimana hati seseorang. Semakin di dalam hatinya penuh dengan belas kasihan, semakin mudah dia mengampuni seseorang. Semakin sulit dia mengampuni seseorang, jangan-jangan karena hatinya tidak penuh dengan belas kasihan. Baru saja hamba itu keluar dari rumah tuannya, dia baru dibebaskan dari hutang 10.000 talenta. Tetapi bertemu orang yang cuma 100 dinar, yang bisa dicicil bayar dalam 1 tahun, mungkin 6 bulan, 5 bulan sudah selesai hutangnya. Tetapi dia begitu kejam, begitu keji, sampai dikatakan dicekik lehernya. Bayar, aku gak mau tahu, dijebloskan ke dalam penjara. Padahal secara logika seharusnya buat dia mudah sekali untuk mengampuni. Tetapi herannya mengapa tidak? Karena mengampuni itu bukan di dalam ranah logika. Mengampuni itu ada di dalam sikap hati. Hati seseorang. Semakin dalam, semakin besar hati seseorang, maka semakin mudah untuk dia bisa mengampuni. Poin yang ketiga, mari kita lihat kembali di dalam ilustrasi yang Tuhan berikan. Karena hamba yang tidak bisa melepaskan hutang temannya, kemudian dia dipanggil oleh raja, dia dipanggil oleh tuannya, dan tuannya marah sekali. Kamu utang saya begitu banyak, saya ampuni. Temanmu hutang cuma segitu, kamu tidak bisa ampuni. Lalu raja itu mengatakan apa? Sudah, raja itu panggil algojo-algojonya, lalu ia diserahkan kepada algojo-algojonya. Ingat, dia diserahkan kepada algojo. Dia tidak diserahkan ke dalam api, tetapi dia diserahkan ke dalam algojo-algojonya, ke tangan algojo-algojonya. Mungkin dia akan menjadi budak.
Mungkin dia akan terpenjara dan tenaganya diperas. Dia akan hidup menderita satu keluarga. Apa maksud Tuhan mengatakan orang yang tidak bisa mengampuni, yang berhutang kepada dia, itu diserahkan kepada algojo. Artinya hidupnya akan menderita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri. Orang yang tidak bisa mengampuni, itu hatinya menderita. Orang yang tidak bisa mengampuni, hidupnya akan menderita. Menderita bukan karena kurang makan. Menderita bukan karena kurang harta. Tetapi menderita karena hatinya tersiksa. Kalau lagi diam, ingat orang yang menyakiti, mulai marah, mulai dendam, mulai tidak suka. Lalu akhirnya muncullah berbagai penyakit psikosomatis. Yang mahnya kambuh lah, yang migrain lah, sampai kena penyakit jantung. Karena apa? Karena tubuh dan jiwanya menderita. Orang-orang yang tidak dapat mengampuni, dia akan hidup menderita. Sekalipun dia seorang anak Tuhan. Ada tidak seorang anak Tuhan tidak bisa mengampuni? Banyak Bapak Ibu. Saya belajar mengampuni itu bertahun-tahun. Saya pernah punya luka dengan orang tua saya. Saya belajar bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun itu hidup saya tidak enak. Menderita, susah. Yang sebenarnya orang lain tidak berpikir seperti apa yang saya pikirkan. Tetapi saya berpikir dia memperlakukan saya seperti itu. Sangat menderita, sangat susah hati. Orang yang tidak bisa mengampuni, dia akan hidup menderita. Persis seperti hamba yang hidupnya diserahkan kepada algojo. Poin yang keempat, Tuhan ingin berbicara apalagi tentang pengampunan bagi manusia. Di dalam poin yang keempat, nah ini penting Bapak Ibu, ayo jawab. Kenapa? Kenapa Tuhan menggunakan ilustrasi orang yang berhutang mau berbicara tentang pengampunan? Kenapa Tuhan menggunakan ilustrasi orang yang berhutang untuk menjelaskan tentang pengampunan? Kenapa enggak langsung aja cerita orang yang salah terus diampuni? Kenapa harus cerita tentang orang yang berhutang? Ada yang bisa jawab? Jawabnya yang teriak ya, karena kita jauh sekali. Mengapa ilustrasi pengampunan menggunakan kisah berhutang? Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini jelas sekali menceritakan. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia, sehingga ia melepaskan, merelakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti mengampuni itu identik dengan melepaskan. Mengampuni itu identik dengan merelakan. Karena kasih Allah yang begitu besar, ada satu belas kasihan yang besar di dalam hati Allah untuk merangkul manusia yang berdosa, untuk mengampuni manusia yang berdosa, sehingga Allah merelakan anaknya yang tunggal. Jadi mengampuni itu identik dengan melepaskan. Mengampuni itu identik dengan merelakan. Mengapa Tuhan menggunakan ilustrasi berhutang? Orang yang dimaafkan hutangnya berarti dilepaskan hutangnya, tanggung jawabnya untuk mengembalikan. Orang yang berhutang kalau dimaafkan, kalau diampuni berarti hutangnya itu sudah lepas. Bapak Ibu, waktu bicara soal ini bukan berarti hore, hayo mari kita berhutang banyak-banyak. Nggak boleh ya, utang tetap mesti dibayar. Tetapi di satu pihak, di satu sisi, mengampuni itu identik dengan melepaskan, merelakan. Merelakan diri yang sudah tersakiti.
melepaskan tanggung jawab orang tersebut dari dia mengasihi saya. Merelakan, melepaskan. Untuk kamu tidak lagi bertanggung jawab atau memenuhi kewajiban kepada saya. Mengampuni identik dengan melepaskan. Dan melepaskan itu adalah tindakan kasih tingkat tinggi. Semakin kita dewasa, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar melepaskan. Berulang kali di mimbar ini saya katakan, kasih yang terbesar adalah, tindakan kasih yang terbesar adalah tindakan melepaskan, merelakan. Seorang ibu, seorang ayah, suatu saat akan melepaskan anaknya untuk menjadi menantu orang lain, untuk punya orang tua yang lain. Kalau orang tua itu tidak rela melepaskan anaknya, maka selalu besan dengan besan berantem terus. Mertua dengan menantu nggak cocok. Karena apa? Karena jangan-jangan mertua belum rela melepaskan, merelakan sepenuhnya anaknya kepada orang lain. Dan tindakan kasih yang terakhir yang Tuhan mau kita belajar ketika apa? Ketika pasangan hidupmu suatu saat dipanggil pulang oleh Tuhan. Engkau harus belajar untuk merelakan. Ada orang yang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai mengubah karakternya karena kedukaan yang tidak bisa lepas ketika ditinggal oleh pasangannya. Sampai akhirnya hidup menjadi berbeda dari sebelumnya. Karena apa? Karena belum rela untuk melepaskan. Seumur hidup kita belajar, kita diajar, kita dididik oleh Tuhan untuk belajar merelakan. Merelakan apa? Merelakan akan ego kita, merelakan akan hak milik kita, merelakan akan apa yang kita miliki, akan apa yang kita kasihi. Sampai suatu saat kita hanya sendiri satu-satunya datang menghadap Tuhan muka dengan muka. Kita semua belajar, termasuk mengampuni. Mengampuni adalah kita belajar merelakan. Mengampuni adalah kita belajar melepaskan. Salah kalau orang berkata, biarkanlah waktu yang menyembuhkan luka hati saya. Karena saya percaya bahwa luka hati itu bisa disembuhkan dengan waktu. Salah Bapak Ibu. Mengampuni betul perlu waktu, tetapi waktu tidak bisa mewakilkan kita untuk memaafkan orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena mengampuni ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Belajar merelakan, belajar melepaskan. Ingat ya, mengampuni itu bukan deleted memory, tetapi mengampuni itu adalah healed memory. Mengampuni itu bukan melupakan ingatan kita akan kesalahan orang kepada kita. Nah biarlah, nanti 10 tahun juga lupa, tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa. Ingat Tuhan itu, detail loh. Dia bisa tahu catatan semua hambanya itu, utang-utangnya berapa. Gak ada yang terlewatkan. Sampai genap 10.000 talenta hutangnya. Detail catatannya ada. Tidak bisa dilupakan. Kesalahan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain tidak bisa dilupakan. Apalagi bila kesalahan itu sangat menyakiti hati. Nanti lama-lama juga lukanya kering, betul kering, tetapi kalau ingat kambuh lagi, sakit lagi. Jadi mengampuni bukan menghapus kenangan, tetapi mengampuni adalah menyembuhkan ingatan kita. Menyembuhkan ingatan kita. Caranya dengan apa? Caranya mari kita belajar punya hati yang selebar samudra, seluas samudra.
Itu tidak mudah, saya tahu. Itu membutuhkan waktu. Tetapi yang terpenting, ingat, sikap hati kita. Yang terpenting poin yang kedua, hati kita mau belajar mengampuni. Tuhan melihat kerinduan hati kita untuk kita belajar mengampuni. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat poin yang kelima di ayat yang ke-31. Ayat 31 mengatakan, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ini mau menyiratkan apa? Bahwa ketika di dalam sebuah persekutuan, ketika berada di dalam sebuah keluarga, jika anggota keluarga, jika ada orang-orang di dalamnya saling menyakiti, maka sakitlah semua. Ketika kita tidak bisa maafkan seseorang, bukan saja urusan saya dengan dia, tetapi juga itu adalah urusan satu lingkungan, satu persekutuan, satu keluarga. Itu sebabnya bohong sekali kalau suami istri berpisah tidak berdampak kepada anak-anak. Bohong sekali. Dan juga jika di dalam suatu persekutuan di dalam gereja, jika ada anggotanya yang tidak bisa saling memaafkan, tidak mempengaruhi persekutuan itu, bohong sekali. Di dalam persekutuan hamba Tuhan, di dalam persekutuan majelis, di dalam persekutuan pengurus, di dalam persekutuan komisi, jika ada yang saling melukai, meskipun hanya 2 orang, tetapi tidak cepat-cepat diselesaikan, itu pasti akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Karena kita ini adalah satu tubuh. Alkitab berkata kita diselamatkan dan kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Ketika ada anggota yang terlukai, maka seluruh tubuh akan berasa sakitnya. Ini pelajaran yang luar biasa. Ada 5 poin tentang pengampunan. Allah mau kita memaafkan, dimaafkan di dalam pengampunan, bukan seperti orang-orang dunia memaafkan orang lain. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, mari kita memaafkan dengan tidak terhingga. Mari kita memaafkan berulang-ulang. Sekalipun mungkin bagi dunia kita dianggap bodoh. Sekalipun bagi dunia kita dianggap orang yang bisa diinjak-injak. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, mari kita memaafkan dengan tidak menghitung-hitung. Tidak mudah ya. Karena sekali lagi kembali ke poin di bawahnya, memaafkan itu artinya melepaskan. Memaafkan itu artinya merelakan, termasuk harga diri kita, termasuk ego kita. Memaafkan, pemahaman Alkitab itu juga mengandung pengertian, bukan saja berulang-ulang, tetapi juga mempunyai pemahaman bahwa memaafkan itu artinya kita belajar untuk merelakan, bukan melupakan, tetapi menyembuhkan apa yang sudah terluka dengan cara merelakan, melepaskan apa yang menjadi ganjalan di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah masa krisis seperti ini, mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak waktu untuk kita bisa melihat diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Adakah orang-orang yang pernah hadir di dalam hidup saya, yang pernah terlukai karena saya dan saya belum minta maaf? Atau adakah orang-orang yang pernah hadir dalam hidup saya, yang pernah melukai saya dan saya belum bisa memaafkan? Mari kita belajar.
Mari kita belajar saling memaafkan, karena pengampunan dapat memulihkan akan tubuh dan jiwa kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kepada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu Sentuh Hati. Sentuh hatiku. Saya tertarik dengan lagu ini. Lagu ini mempunyai latar belakang yang luar biasa. Lagu ini dikarang oleh Jason Chang. Jason Chang ini punya pengalaman, sebenarnya ini merupakan suatu introspeksi hidup dirinya dengan pengalaman temannya. Jadi Jason Chang ini di suatu masa hidupnya punya seorang teman. Temannya ini pada waktu usia 12 tahun dia diperkosa. Diperkosa oleh siapa? Oleh ayah kandungnya sendiri. Dan dia sempat hamil. Dia stres, dia depresi. Sampai akhirnya dia melahirkan anak itu dan depresi berat. Dia teriak-teriak. Tidak ada yang tahu. Ibunya tidak tahu, saudara-saudaranya tidak tahu. Yang tahu hanya dia dan ayahnya apa yang sudah diperbuat. Tetapi dia sudah depresi, dia tidak bisa bercerita. Jadi ketika dia depresi oleh ayahnya, dia dibawa, mereka ini dari keluarga yang kaya raya. Dibawa oleh ayahnya ke dalam satu kebun, perkebunan mereka. Di situ ada satu rumah dan anak ini dipasung. Dipasung di dalam rumah itu di tengah-tengah kebun yang luas. Hampir 15 tahun kemudian. Hampir 15 tahun kemudian. Mulai dari depresi sampai sembuh, sampai menangis lagi, sampai sembuh lagi, sampai akhirnya tekadnya kuat untuk dia mau membunuh ayahnya yang sudah merusak hidupnya. Dan di tahun ke-15, di dalam kesendiriannya, entah mengapa itu ikatannya itu lepas. Mungkin karena sudah aus ya 15 tahunan. Dan mungkin dia juga sudah kuat dari umur 12, 15 tahun kemudian sudah usia 27 sudah kuat. Patah, lepaslah pasungannya itu. Ketika pasungan itu lepas, dia mulai mendandani diri. Dia mandi, dia sikat gigi, tujuannya hanya satu. Yaitu apa? Saya ingin pulang untuk membunuh papa saya yang sudah merusak hidup saya. Tetapi satu malam sebelum dia melakukan hal itu, Tuhan menyentuh hatinya. Roh Kudus bekerja. Dia menangis, dia minta ampun dan dia minta kekuatan untuk bisa mengampuni. Keesokannya, dia pulang ke rumah dengan ingatan 15 tahun yang lalu letak rumahnya. Sesampainya di sana, entah mengapa tidak ada orang di sana. Hanya ada satu orang, yaitu siapa? Papahnya sendiri. Di dalam ruangan ketika dia masuk, hanya ada dia dan ayahnya. Ayahnya sudah stroke. Duduk di kursi roda, tidak bisa bicara lagi. Kurus dan sudah tua karena sudah 15 tahun peristiwa itu terjadi. Dari matanya papahnya kelihatan ketakutan. Takut akan dosa yang sudah dia lakukan.
Tetapi wanita ini perlahan-lahan dia menghampiri papahnya. Lalu dia berlutut dan dia peluk papahnya erat-erat. Dan dia katakan apa? Papa, aku sudah mengampuni kamu. Aku belajar untuk memaafkan kamu. Seperti Tuhan mengampuni saya mau belajar memaafkan kamu. Nah, peristiwa ini menjadi suatu introspeksi bagi Jason Chang. Sehingga muncullah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Sentuh hati. Tuhan yang Maha Pengampun, daripada mula kami memiliki kekuatan, kemampuan untuk kami bisa mengampuni sesama. Dan daripada mula belas kasihan yang Engkau tanamkan di dalam hati kami untuk melihat sesama dengan penuh kasih, sehingga kami belajar untuk merelakan, melepaskan, memberikan seperti air yang mengalir. Kami tahu Tuhan memberikan pengampunan kepada orang yang sudah melukai hati kami. Anggota keluarga, pasangan hidup, orang tua, anak, sesama saudara, bukanlah hal yang mudah.
Tetapi hari ini Tuhan, sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan berbicara begitu detail tentang pengampunan, bukan karena untuk demi orang lain, tetapi pengampunan itu adalah kebutuhan jiwa kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin pada saat ini ada onak, ada duri di dalam hati mereka. Karena mungkin ada seseorang atau mungkin ada banyak orang di dalam hatinya yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa disembuhkan karena sudah melukai hatinya. Hamba memohon biarlah kiranya Tuhan memberikan belas kasihan yang berkelimpahan di dalam hatinya untuk dapat melihat orang-orang yang sudah melukai hatinya dengan penuh cinta kasih. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu untuk kami bisa saling mengampuni, saling memaafkan. Karena kami menyadari Tuhan, seperti firman-Mu berkata, manusia satu dengan manusia lain seperti pisau yang saling menajamkan. Semakin kami memberanikan diri terjun di dalam sebuah lingkungan, maka akan semakin besar peluang untuk kami disakiti dan menyakiti. Tetapi kami tidak takut Tuhan, karena kami ingin belajar bagaimana kami belajar untuk mengampuni sebagai tindakan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk setiap para aktivis gereja, para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, setiap orang yang melayani, baik itu di sound system, dimanapun Tuhan. Kami tahu ketika kami sedang bekerja sama, ada hal-hal di mana seringkali kami bisa berbenturan satu dengan yang lain. Kadang kami menyimpan sesuatu yang tidak enak di dalam hati kami. Kadang kami ada sedikit kemarahan di dalam hati kami satu dengan yang lain. Tetapi hari ini Tuhan kami ingin belajar. Biarlah kiranya di dalam doa-doa pribadi kami, kami mampu menyebutkan nama mereka satu persatu dengan cinta kasih. Mendoakan mereka satu persatu agar mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati akan jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan, karena pergumulan-pergumulan yang berat karena pandemi, mungkin di tengah-tengah keluarga menjadi tidak harmonis. Ada keluarga-keluarga yang nyaris bercerai karena masalah ekonomi. Karena benturan-benturan selama masa pandemi ini, membuat anggota keluarga menjadi satu dengan yang lain. Ada pertengkaran. Bapak biarlah kiranya sekali lagi berikan kepada kami hati yang diperbaharui, untuk kami bisa memaafkan, mengasihi dengan lebih sungguh lagi, dan biarlah kiranya kami dapat hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna di dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
sekarang kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dalam pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 7 hingga ke 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat atau melalui transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 521 033 5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR code yang ada di layar ini. Mari Bapak Ibu kita menaikkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena segala kebaikan, berkat, dan pemeliharaan-Mu yang tidak terukur dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa korban syukur yang kami imani semuanya berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu agar dapat menjadi berkat yang membawa kehidupan bagi setiap orang, baik di tengah jemaat-Mu di tempat ini maupun di tempat lain sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pakailah kami untuk juga menjadi saluran berkat bagi orang lain agar nama Tuhan ditinggikan. Kami membawa persembahan syukur ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan telah usai kita dengarkan. Namun biarlah pesan yang Tuhan sampaikan terus bergema dan menuntun kehidupan kita di sepanjang minggu yang baru ini. Marilah kita mengingat darah Kristus yang telah dikorbankan menjadi lambang pengampunan yang memulihkan relasi kita dengan Allah dan dengan sesama. Hendaklah juga kita memiliki hati yang mengampuni dan terus berusaha untuk membangun persekutuan yang indah dan kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.